Halo semesta. Oke, langsung nggak bertele-tele. Ini program baru, ideku. Dadak. Dadak cuma masuk dalam perencanaanku pribadi. Tadi iki mau harusnya ini menjadi salah satu jadwal taping Mas ya. Iya. Harusnya ini menjadi salah satu jadwal tapingnya Punakanca. Tapi karena ya satu dua kendala mungkin, jadi aku ono gagasan. Jadi malam ini kita mau bahas yang kemarin-kemarin ini sedikit menjadi permasalahan bagi pemerintah. Padahal aslinya duduk Nggak masalah. Tapi sudah menjadi karakter bangsa kita bahwa sesuatu yang remeh, yang nggak ada sangkut jadi masalah sama sekali, justru dipermasalahkan. Dipermasalahkan, betul. Tapi sesuatu yang serius menyangkut apalagi menyangkut kesejahteraan rakyat itu bagi mereka guyonan. Jadi intinya adalah gini, konten ini akan membahas seluk-beluk tentang One Piece. Kebetulan aku juga nonton One Piece dan cukup mengikuti. Terus konten ini aku pengen bandingkan, aku pengen diskusi aja. Terinspirasi dari beberapa kejadian, akhirnya ayo di konten iki. Karena kan fenomena One Piece kemarin ini kan sering dijadikan sebagai pencerminan dunia nyata katanya. Ya. Apa yang terjadi di dunia One Piece ini katanya bisa kita korelasikan dengan kehidupan nyata. Ya, sajane seperti kayak sinetron juga kan, banyak orang-orang itu yang bertanya sinetron niki mengadopsi kehidupan nyata atau kehidupan nyata yang terpengaruh oleh sinetron. Asap itu ya mau jelas asap. Nah, bener, nggak semua, nggak semua, nggak cuma anime, cuma kebetulan karena berapa bulan kemarin iki rame berseliweran tentang bendera One Piece, yang notabene-nya itu sebenarnya bukan bendera One Piece, tapi animenya judulnya One Piece. Akhirnya kita bahas. Nanti cara mainnya itu icon simbol ya. Simbol salah satu anime One Piece itu. Oh, bukan. Bukan. Justru bendera yang dikibarkan banyak orang di Indonesia ini itu benderanya salah satu kelompok bajak laut. Jadi bukan One Piece, tapi hanya salah satu kelompok bajak laut yang kebetulan dia itu tokoh utamanya. Tokoh utama. Mugiwara atau topi jerami. Nah, nanti aturan main ini bukan aturan main sih. Konten ini nanti aku bakal jelas step by step ceritane One Piece kepada Padian yang notabene-nya bukan penonton, bukan penonton anime lah. Bukan penonton anime. Jadi, ini bertolak belakang. Si Iam ini mengikuti banget masalah anime One Piece, sedangkan aku pribadi ini bukan orang yang bahkan sekalipun aku nggak pernah mengikuti cerita One Piece. Nah, terus nanti aku bakal jelasin, episode ini menceritakan ini. Kira-kira di sekitaran kita, di kehidupan nyata, ada contoh similar nggak atau yang relevan nggak gitu. Cuma gitu aja. Konten ini hanya akan berisi seperti itu. Mulai ya. Nah, di One Piece itu sendiri gini Mas. Cerita ide utamanya memang bajak laut. Itu apa yang ngarani world building-nya. Bentukan dunianya itu bajak laut. Satu dunia ini diisi lautan. Ada kurang lebih 4 lautan utama. Greenland dibagi 2 sama Countback. Berarti piro Imang? 4, 5, 6, 7. Ya. Ada 7 jenis lautan. Nah, di setiap lautan ini punya pulau banyak. Setiap pulau itu mewakili negara. Jadi beda kalau di dunia kan satu pulau negaranya banyak. Ya. Tapi kalau di One Piece satu pulau itu satu negara. Tapi kalau kita satu negara banyak pulau. Ya, kebalikan nih. Jadi satu pulau itu satu negara dan mewakili kebudayaannya masing-masing. Dengan permasalahannya masing-masing. Nah, terus pengenalan saya tentang dunia One Piece ya. Itu Bang, lautannya ada itu. 4 lautan utama ini dibagi menjadi 4 mata angin. Utara, timur, barat, sama selatan.
Jadi ada lautan utara, lautan selatan, lautan barat, lautan timur. Nah, setiap lautan ini dipecah dengan dua hal. Ya. Sama red line. Red line ini kayak tebing. Tadi tebingnya itu warnanya merah. Dan itu melingkar kayak cincin gitu. Jadi membelah dua sisi. Terus sisi yang satu nih itu dibagi sama Grand Line. Lautan sing dua tadi, Grand Line sama Count Bed. Itu. Lah, Count Bed sama Grand Line sama Red Line iki itu sing memisahkan 4 lautan iki mau. Yes. Dunia ini seperti itulah kurang lebih. Terus di dunia One Piece iki ada pemerintah dan ada marine atau angkatan laut. Jadi konsep pemerintahan sama militer di situ yang berlaku itu militer lautan. Jadi angkatan darat, udara nggak no. Marine tok, cuma marine tok. Itu sebagai satu militer utama di dunia One Piece. Yo polisi nih, yo tentara nih itu diwakili marine. Jadi polisi kan no. Nggak ada. Terus world buildingnya seperti itu. Terus di One Piece ini ada salah satu keunikan namanya itu kalau di anime itu ada yang namanya power system, kekuatan. Power system ini biasanya kayak misalnya di film kita, film laga, itu ono kanuragan, ilmu tenaga dalam. Kalau di One Piece ini namanya buah setan. Buah setan. Tadi yo buah, tapi motifnya itu bentuknya kayak buah umumnya. Tapi motifnya corak kayak batik itu. Setiap buah itu punya corak dan warnanya masing-masing. Jadi pisang nggak harus kuning, tapi selalu ada corak. Misalnya buah itu buah biasa ya polosan kayak umumnya, tapi kalau buah setan ini dia punya corak ono batik aneh. Lah, siapapun yang makan buah setan ini dia akan dikaruniai sebuah kekuatan. Iya. Nah, kekuatannya unik-unik setiap buah setan niku. Tapi efek sampingnya dibenci lautan. Dia nggak bisa berenang. Dia punya kekuatan unik. Padahal hidup dia di lautan sebagai bajak laut gitu kan, sebagai marine atau sebagai bajak laut. Tapi siapapun yang makan buah setan ini dia akan punya kekuatan, tapi nggak bisa berenang. Salah satunya si tokoh utama kita itu namanya Luffy. Itu dia makan buah gomu-gomu yang akhirnya dia jadi karet. Gomu-gomu, gomu itu kan bahasa Jepangnya kan gam. Bahasa Inggrisnya gam, karet gitu kan. Akhirnya dibacanya gomu-gomu. Gomu-gomu no mi, istilahnya mi buah. Lah, Luffy makan buah gomu-gomu, awalnya tadi karet, molor akhirnya seperti itu. Itu konsepnya di One Piece seperti itu. Gak usah komen haki, suwi. Beda mana? Ini masih nanti kan video ini akan tak awali dari step by step episode awal saya kan. Tadi video ini bakal panjang dan berpart-part bakal misalnya wakil lumayan iso gestok. Pembahasan tersendiri di luar Puna Kaca. Sementara itu dulu aja. Boleh nanti di komen atau apakah konten ini bisa dilanjutkan atau enggak. Sekali lagi konten ini aku buat karena ada sedikit ya ini ada rame-rame masalah One Piece, terus kebetulan aku juga cukup mengikuti One Piece dan kebetulan waktu kita koyoke memang koyoke ini harus terjadi. Jadi biasanya kita tapping yang seperti biasanya pasar atau special perform. Tapi kali ini karena kita lagi persiapan first anniversary, akhirnya hari ini libur, maka ya kita iseng aja. Tapi sebelum ini kita juga udah punya plan, punya rencana bahwa kita pengen sih membuat satu lagi acara ya, konten. Sebenarnya malam ini panjang banget rencananya, cuman kebetulan kita ada tamu, jadi kita sudahi dulu sampai di sini. Kita kembali ketemu di lain kesempatan. See you. Bye.